Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, suara saya bisa didengar? Pagi Pak, bisa bisa Ada bisa. Pak, bisa. Oke. Terus ini. Oke, ke slide-nya sudah bisa dilihat. Bisa Pak. Untuk ini pertemuan ketiga dari perkuliahan data mining. Minggu kedua kita sudah bahas tentang data imbalance problem atau permasalahan pada data yang tidak seimbang. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari uh, materi dari data pre-processing, yaitu feature selection method atau metode seleksi itu. Pertanyaannya itu adalah mengapa kita butuh namanya seleksi fitur di dalam data pre-processing? Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi kenapa kita butuh seleksi fitur di dalam data pre-processing? Karena gini, permasalahannya itu adalah kalau secara real dataset yang kita punya atau dataset yang ingin kita selesaikan itu biasanya itu dia banyak atribut atau banyak fitur, banyak dimension atau banyak variabel. Dan tidak semua variabel itu relevan atau berpengaruh kita gunakan dalam uh, melakukan klasifikasi sesuatu hal. Misalnya contohnya gini, kita punya atribut pada dataset penyakit jantung gitu. Fiturnya itu sebanyak 30 atribut atau fitur. Apakah semuanya bisa kita gunakan? Tidak mesti. Pasti kita akan memilih yang relevan atau yang berpengaruh terhadap penyakit jantung saja yang akan kita gunakan. Masalahnya adalah bagaimana caranya kita mengambil atau memilih beberapa fitur. Dari fitur yang banyak itu ada metodenya atau ada tekniknya. Itu dinamakan dengan metode seleksi fitur. Jadi nggak asal-asal. Misal kita punya 10 atribut, 15 atribut, kita asal pakai 2, 3, 4 secara random. Bukan begitu caranya. Jadi ada metode atau teknik yang bisa kita gunakan. Nah, gini. Kemudian, apa sih kelebihan dari seleksi fitur? Ada yang tahu nggak kelebihan dari seleksi fitur? Yang pertama, seleksi fitur itu mampu memilih fitur yang sangat berpengaruh atau relevan yang kita gunakan dalam klasifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan teknik seleksi fitur itu dapat meningkatkan kinerja. Kinerja di sini bisa akurasi, bisa recall, bisa F1 score dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga pastinya itu adalah metode kita itu lebih cepat memproses data yang sudah diseleksi fitur. Itu adalah kelebihan dari fitur selection. Saya sebut ada tiga, sebenarnya banyak. Yang pertama itu adalah, apa yang pertama tadi? Memilih memilih fitur yang relevan atau berpengaruh. Yang kedua itu adalah dapat meningkatkan kinerja atau performa dari metode klasifikasi, dari metode prediksi yang akan kita gunakan. Yang ketiga, yang ketiga itu adalah dapat mempercepat, dengan seleksi fitur dapat mempercepat waktu komputasi suatu metode dalam memproses sebuah dataset. Kemudian eh, di dalam fitur selection itu ada banyak teknik yang kita gunakan. Ada filter, ada wrapper, dan ada namanya hybrid fitur selection. Kita bahas yang dua-duanya. Ini yang tadi yang saya bahas. Kenapa kita menggunakan seleksi fitur? Meningkatkan hasil prediksi lebih cepat dan apa namanya tadi menemukan atribut yang berpengaruh sehingga dapat meningkatkan hasil prediksi. Ini adalah motivasi atau kelebihan yang
kalau kita gunakan seleksi fitur tadi. Misalnya ini contoh nih, ini contoh sederhana aja. Nah, ini contoh sederhana misalnya. Di sini, anggaplah di sini kita punya berapa fitur, anggaplah ini namanya fitur yang kata-katanya atau term atau kata. Kalau kita lihat, ini ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 11, anggaplah 11 kata. Nah, dari 11 kata ini tidak semuanya kita gunakan untuk melakukan klasifikasi. Mungkin dari 11 ini cuma 3 yang kita gunakan. Contohnya adalah kucing, kitten, dan pelin ini bisa kita gunakan. Dan berarti dari 11 ini hanya 3 yang kita gunakan untuk memprediksi suatu dokumen, gitu ya. Kemudian ini contoh lagi untuk medical history. Di sini ada berapa kata atau atribut gitu ya. 2, 4, 6, 8, 10, ada 10 nih. Dari 10 variabel ini atau kata ini tidak semuanya kita gunakan. Kalau kita menggunakan seleksi fitur, kita hanya menggunakan cukup 2 aja. Kalau ini anggaplah ini adalah hasil dari teknik seleksi fitur yang kita gunakan, yaitu family history dan orang merokok gitu ya. Ini contoh dari fitur selection. Kita memilih beberapa fitur, banyak fitur ini menjadi fitur yang sedikit, namun itu adalah yang relevan atau yang berpengaruh yang kita gunakan. Jadi, hmm. Oke, kita lanjut. Di sini yang akan kita pelajari itu adalah metode seleksi fitur, yaitu filtering, report, dan lain-lainnya ya. Pertama kita akan bahas tentang metode seleksi fitur yang filtering. Jadi filtering ini adalah kita menggunakan teknik statistika di sini untuk menemukan tingkat pengaruh tingkat pengaruh variabel independen atau variabel bebas, atribut bebas terhadap atribut dependen. Jadi gini, jadi misal contoh gini, contoh sederhana. Misal, kalau kita memprediksi kelulusan mahasiswa kira-kira, misal, saya punya anggaplah ada 2 atribut, misalnya IPK sama dengan apa kira-kira? IPK sama dengan organisasi gitu. Menurut Anda, dari 2 atribut ini, dari 2 misal IPK atau organisasi, yang mana atribut yang sangat besar skornya untuk mempengaruhi mahasiswa itu dia lulus tepat waktu atau tidak? Ada yang bisa jawab nggak? IPK atau ikut organisasi? IPK, Pak. Nah, iya. Jadi dengan filtering ini kita hanya mengukur tingkat skor antara variabel berapa sih skor antara variabel IPK mempengaruhi dia lulus tepat waktu, atau berapa skor dia ikut organisasi dia mempengaruhi dia lulus tepat waktu. Pasti IPK. Nah, IPK inilah yang kita pilih, yang kita gunakan untuk melakukan prediksi mahasiswa lulus tepat waktu atau tidak. Ini contohnya, misal antara IPK dan lulus tepat waktunya skornya itu adalah 90%. Sedangkan organisasi itu terhadap kelulusan mahasiswa itu hanya 30%. Berarti kita hanya menggunakan yang sangat berpengaruh aja, IPK tadi. Ini contoh seleksi fitur. Jadi kita bisa misal kita ada lima atribut yang akan kita gunakan. Jadi 5 atribut ini kita akan susun dari skor yang tertinggi sampai dengan skor yang terendah. Nah, kita bisa memilih mana sih yang kita pilih. Apakah 3 skor tertinggi, 4 skor tertinggi, atau 2 skor tertinggi. Kita coba, kita trial and error nanti di Python atau di RapidMiner-nya. Nah, di sini ada beberapa metode seleksi fitur yang bisa kita gunakan di dalam metode filtering. Ada namanya korelasi. Kalau pernah belajar tentang statistika, ada namanya korelasi. Berapa sih tingkat pengaruh antara atribut independen terhadap atribut dependennya? Semakin skornya semakin baik, berarti dia mempengaruhi untuk prediksi. Itu yang pertama. Kalau yang korelasi itu adalah jenis datanya adalah numeric. Kemudian ada lagi namanya chi-square. Chi-square ini biasanya kalau statistika itu adalah digunakan untuk uji hipotesis. Tapi di sini kita akan menggunakan chi-square untuk memilih fitur
fitur yang berpengaruh itu kita gunakan untuk seleksi fitur. Nah, di Chi-square ini, di Chi-square ini, dia tipe datanya itu adalah, nah, di sini kita lihat Chi-square ini, dia tipe datanya itu adalah dia menggunakan kategorikal. Ada yang tahu nggak kategorikal dengan numerik? Kategorikal itu ya, dia numerik, sebenarnya dia numerik discrete, bukan numerik continuous. Contohnya misal satu, dua, tiga. Misalnya laki-laki, perempuan. Laki-laki bisa kita uh, konversi menjadi satu, perempuan bisa kita konversi menjadi dua. Itu kategori bersifat kategorikal. Ini yang akan kita pelajari menggunakan Chi-square. Kita akan melakukan perhitungan manual. Apa sih rumus dari Chi-square ini? Nanti kita akan coba. Nah, nanti biasanya nanti ini keluar di UTS nanti ya. Silahkan dipelajari. Kemudian ada lagi information gain. Oh, ini dia korelasi, ada model information. Yang hari ini yang kita bahas itu adalah yang Chi-square. Silahkan dibaca. Kalau 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 ini slide ini nanti saya bagikan, silahkan ditranslate ke Indonesia aja ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada Pak. Oke, saya hapus dulu. Baik, kita lanjut. Metode filtering ini apa sih keuntungannya atau kelebihannya? Pertama itu adalah dia sangat cepat. Di sini adalah dia sangat cepat ya, very fast. Kemudian simple to apply atau sederhana untuk diimplementasikan. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu adalah dia tidak menggunakan, dia tidak melibatkan metode machine learning atau algoritma machine learning dalam memilih fiturnya, dalam memilih fitur yang berpengaruh. Enggak. Dia sama-sama dia hanya melihat skornya aja, tingkat pengaruh antara atribut independen dengan atribut kelasnya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada lagi namanya wrapper method. Lalu dia wrapper method ini dia kebalikan dari yang tadi yang filtering. Kalau dia metode wrapper ini adalah dia melibatkan metode machine learning di dalam memilih memilih fitur yang berpengaruh. Artinya apa? Di dalam wrapper ini ada dua tahapan yang dilalui. Yang pertama, dia bersifat heuristic source atau pencarian bersifat heuristik atau uh, heuristik ini adalah apa ya? Kalau di AI itu adalah sudah ada penunjuknya gitu ya. Ada forward selection, ada backward elimination. Forward itu dia ke depan dulu memilih fitur yang berpengaruh, kemudian backward ini dia akan menghapus dan memilih fitur-fitur yang berpengaruh. Nah, di backward elimination ini dia melibatkan metode machine learning metode di dalam memilih fitur yang berpengaruh gitu. Jadi kalau yang filtering itu sederhana, sedangkan yang wrapper ini udah ada kompleks, dia melibatkan metode machine learning di dalamnya untuk memilih fitur yang berpengaruh ya. Oke, kita bisa lanjut. Nah, ini dia contoh dari metode wrapper selection fitur. Pertama, kita punya semacam data training ya. Kita punya data training kan diklasifikasikan dibagi menjadi dua nih. Ada namanya data training, ada namanya data testing. Nah, di sini yang kita gunakan untuk seleksi fitur itu adalah anggaplah data training dulu. Ada data training, kemudian di sini ada semacam proses itu adalah fitur selection atau pencarian seleksi fitur. Nah, di sini dia akan melibatkan ada namanya di dalam wrapper method itu ada namanya evaluasi fitur. Dia akan evaluasi fitur menggunakan apa? Menggunakan metode machine learning. Dia akan evaluasi sampai dengan uh, keluar hasil berupa skor nanti.
Ada di sini. Dia melibatkan metode machine learning di sini dalam pencarian fitur yang berpengaruh. Nah, setelah fiturnya ditemukan atau dipilih, langsung kita menggunakan metode machine learning untuk mengklasifikasikan data training tadi. Hasil dari metode machine learning dalam mempelajari data training ini itu akan disimpan ke dalam sebuah model. Nah, di dalam model ini kita akan evaluasi menggunakan data testing nanti. Apakah metode machine learning itu sudah mampu belajar dengan fitur yang sudah diseleksi tadi. Itu namanya final evaluation. Caranya gimana? Bisa kita estimasi menggunakan akurasi di sini. Ya. Kalau akurasinya tinggi berarti oke, fiturnya sudah bagus. Tapi kalau dia sangat rendah, kita trial lagi sampai dengan menghasilkan akurasi atau kinerja yang sesuai yang kita harapkan. Nah, ini adalah strategi dari pencarian. Ada beberapa. Nah, pertanyaannya kita diskusi aja kita. Kita diskusi. Apa sih bedanya antara filtering dengan wrapper? Ada yang tahu nggak? Kalau filter dia hanya menggunakan teknik sederhana yaitu teknik statistika. Ada korelasi, ada chi-square, ada information gain dan mutual information. Dan wrapper dia dia melibatkan metode machine learning di dalam memilih fitur yang berpengaruh. Di dalamnya ada forward selection dan ada backward selection. Nah, sekarang saya tanya kira-kira, sekarang saya tanya, mana yang lebih cepat antara metode filter dengan wrapper? Mana yang lebih cepat? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak yang lebih cepat antara filter dengan wrapper? Lebih cepat komputasinya. Metode filtering, Pak. Ya, benar. Jadi filtering itu lebih cepat. Ya, benar, benar. Nah, oke, lebih cepat. Sekarang kalau dari segi kinerja lebih baik mana? Lebih baik rapper, Pak. Ya, Baik wrapper, rapper, benar. Pak. Ya, oke. Jadi secara konsumsi waktu, filter ini lebih cepat karena dia tidak melibatkan metode machine learning. Sedangkan wrapper itu dia sedikit lambat, namun dia menghasilkan fitur yang lebih relevan atau lebih baik dibandingkan dengan filter sehingga kinerjanya lebih baik. Kita diskusi karena di sini data miningnya adalah lanjut, bukan lagi dasar. Oke, kita belajar tentang yang ini. Perhitungan dari fitur selain ini aja. Kita langsung perhitungan metode chi-square ya. Contohnya nanti. Chi-square ini rumusnya nanti saya lihat. Nanti di ini dulu. Misalnya contoh sederhana aja. Saya contohkan di webnya aja nanti. Oke. Rumus sederhana dari chi-square itu adalah ini. Rumusnya itu adalah O1 ini adalah observasi atau data aktualnya dikurangi dengan E1. E1 ini adalah ekspektasi atau harapan. Ini dikurangin observasi, dikurangi dengan harapan, kemudian dikuadratkan dibagi dengan ekspektasi ini harapannya E1-nya. Nanti ini kita jumlahkan sesuai dengan jumlah fiturnya nanti. Oke? Kita langsung perhitungan manual aja biar nggak bingung. Yang penting rumusnya tahu ya. O1 dikurangi E1 kemudian dikuadratkan dibagi dengan E1 gitu. Kita akan perhitungan manual di webnya aja. Dari sini ya, semoga. Ya, tinggal masuk. Baik, di sini kita menggunakan webnya aja langsung biar lebih gampang. Kelihatan nggak ini yang webnya? Udah kelihatan? Enggak, Pak. Belum? Belum. Oke, saya share screen dulu. Saya share screen dulu ya webnya. Oke. Baik, sudah kelihatan belum di sini? Udah ya? Sudah, Pak, sudah.
Sudah Pak. Ya, sekarang kita contoh sederhana aja. Contohnya. Nah, di sini, ini kebetulan di sini dua ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini atribut inputnya ada dua di sini, ada outlook dan win. Kemudian kelasnya itu adalah play tenis. Nah, kita akan menghitung skor dengan menggunakan chi-square. Outlook ini mempengaruhi dia bermain tenis itu berapa persen nanti. Kemudian win ini mempengaruhinya berapa persen. Berapa persen dia mempengaruhi dia bermain tenis atau tidak. Ini kita hitung. Di sini kita punya data 14. Outlook ini ada berapa? Nanti di sini tiap-tiap atribut dia memiliki kategori masing-masing kategori. Misalnya Outlook ini dia memiliki ada 3 kategori, sunny, overcast, dan rain atau hujan. Kemudian yang win ini dia memiliki 2 kategori yaitu lemah dan kuat, strong dan weak. Ada 2 ya. Kemudian untuk kelasnya ini adalah labelnya. Label ini memiliki 2 kategori yaitu adalah no dan yes. Nah, mungkin sekarang saya tanya kira-kira berapa jumlah data Sunny untuk kelas yes? Ada yang tahu nggak berapa? Soalnya nanti kita akan apa ya? Kita akan pisah. Misalnya berapa Sunny untuk kelas yes itu berapa? Ada yang tahu nggak berapa jumlahnya? Kelas Sunny Dua. terhadap kelas yes. 2 ya, oke 2. Dua, Pak. Dua. Oke 2. Berarti Sunny kelas no itu berapa? Sisanya berarti ya, yaitu sekitar 3 ya. Ya 3. Berarti Sunny itu memiliki 5 kategori. 5 data. Sunny untuk kelas no itu ada 3. Sunny untuk kelas yes itu ada 2. Nanti kita pisah nanti dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita mencari nilai harapan atau nilai harapannya nanti. Oke, nah sekarang kita udah bagi di sini. Misal contoh sederhana aja. Untuk yang observasinya ini adalah Sunny terhadap Sunny untuk kelas yes itu ada 2. Di sini ya ada 2. Kemudian Sunny terhadap kelas no itu ada 3. Jumlah Sunny itu ada berapa? Ada 5. Nah, yang kita cari itu adalah yang di tengahnya ini nanti. Misalnya overcast ini overcast terhadap kelas yes itu ada 4. Overcast terhadap kelas no itu 0. Rain ini ada 3 untuk kelas yes. Rain ini untuk no-nya ada 2. Overcast ini ada jumlahnya ada 4. Datanya rain ini ada 5 datanya. Pertanyaannya adalah jumlah data yang kita gunakan ada 14. Kemudian kelas yes ini jumlahnya ada 9. Kelas no ini adalah jumlahnya ada 5. Yang kita cari sekarang itu adalah outlook yang ini. Kita akan cari outlook yang E-nya atau harapannya. Ekspektasinya di sini. Kita akan mencari nilai outlook untuk ekspektasinya atau nilai harapannya. Sebenarnya ini udah ada, harapannya sudah ada di sini. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana cara mendapatkan 3,21 ini. Ada yang tahu nggak? Nilai harapan dari outlook Sunny terhadap kelas yes itu adalah 3,21. Ada yang tahu nggak caranya gimana? Dibagi. Ada yang tahu nggak? Caranya itu adalah gini. Ini rumus sederhana dulu. Chi-square. Chi-square adalah rumusnya itu adalah tadi observasi. Observasi dikurangi dengan ekspektasi, nilai harapan. Kemudian dikuadratkan dibagi dengan ekspektasi. Nah, yang nilainya yang udah ada itu adalah observasinya ya. Misal Sunny untuk yang kelas yes ada 2, Sunny untuk kelas no-nya ada 3. Nah, yang ingin kita cari dulu itu adalah nilai ekspektasi masing-masing. Misal berapa sih nilai ekspektasi dari Sunny yes, Sunny no, Sunny overcast untuk kelas yes, overcast untuk kelas no-nya yang ekspektasinya atau nilai harapannya. Caranya itu adalah kita lihat di sini. Misalnya kita ingin mencari nilai ekspektasi dari Sunny kelas yes ya. Sunny yes.
Sani ya, yes. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita hitung berapa sih jumlah Sani dulu. Saninya berapa? Di sini ada 5. 5 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya adalah 14 dikali dengan jumlah yang ini. Jumlah kelas yes-nya berapa? 9. Jadi sama dengan 3,2. Nah, sekarang saya tunjukkan lagi contoh lainnya, yaitu Sani, nilai ekspektasi Sani untuk kelas 0. Kelas yes kan udah. Kelas 0. Rumusnya itu adalah berapa kelas Sani? Berapa kelas Sani? Berapa kelas Sani? Itu ada 5 Ada 5. dibagi dengan jumlah data. Perkaliannya beda. Perkaliannya 14. itu adalah dikalikan dengan 5. kelas no. Karena kita Ya. mencari kelas no. Di sini adalah dikali dengan 5. Sama dengan berapa? 71,79. Ini adalah nilai ekspektasi dari Sani untuk kelas no. Nah, uppercase-nya sama juga, caranya sama. Uppercase untuk mencari nilai ekspektasi dari uppercase berarti berapa jumlah uppercase? Itu 4. 4 dibagi 14 dibagi dengan kelas yes dikali dengan 9. Uppercase untuk kelas no berarti 4 dibagi 14 dikali dengan dikali dengan 5. Ini contoh sederhananya. Ya. Oke. Nah, hapus ya nanti. Sehingga masing-masing nilai ekspektasi dari kategori misal Sani untuk kelas yes itu sudah ada, ekspektasi dari kelas Sani kelas no itu sudah ada, masing-masing sudah ada. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah kita menghitung nilai chi-square dari outlook-nya. Kita akan menghitung nilai chi-square untuk atribut outlook. Oke, inilah kita pakai ini aja, kita pakai yang ini aja yang udah ada ya. Udah ada. Oke, kita bagi yang ini aja. Berapa sih nilai chi-square dari outlook? Nah, pertanyaan di sini kan kita lihat ada berapa kita punya di sini. Ada berapa nilai yang kita gunakan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6. Berarti ada 6 data yang akan kita gunakan untuk proses perhitungan yang nilai outlook. Disesuaikan dengan nilai kategorinya. Kalau kategorinya ada 2 berarti ada 4 gitu. Tapi kalau di sini kategori outlook itu ada 3 berarti dikalikan dengan kelas no-nya ada jumlah kelasnya ada 2 berarti 6 kemungkinan. 6 data yang akan kita gunakan. Baik, kita akan menghitungnya. Pertama, nilai outlook kita akan menghitung nilai chi-square dari outlook. Nah, rumus tadi itu adalah rumus dari chi-square itu adalah ini tadi. Chi-square sama dengan observasi nilai aktual, nilai sebenarnya dikurangi dengan nilai ekspektasi tiap-tiap atribut ya, tiap-tiap atribut terhadap kelasnya itu dikuadratkan dibagi dengan nilai ekspektasinya atau nilai E-nya. Contoh sederhana aja misal. Ini biar paham misal. Kita mulai dari sini dah. Pertama, kita akan menghitung dari nilai dari Sani untuk kelas yes. Nah, nilai observasinya berapa? 2. Observasinya 2 dikurangi dengan nilai ekspektasi dari Sani kelas yes berapa? 3,21. Berarti 2 dikurangi 3,21 dibagi dengan nilai ekspektasi dari Sani kelas yes, yaitu dibagi dengan 3,21. Nah, di sini kita hitung 2 dikurangi 3,21 kita kuadratkan dibagi dengan 3,21. Ditambah kita akan menambahkan semua sesuai dengan jumlah atributnya. Ditambah dengan nilai Sani untuk kelas no. Berarti kita tambahkan observasi Sani kelas no ada 3, nilainya 3 dikurangi dengan nilai ekspektasi Sani kelas no itu 1,79
dikuadratkan dibagi dengan 1,79 sampai dengan RAN ini. Jadi RAN ini adalah ditambahkan dengan nilai ekspektasi dari RAN terhadap kelas Y itu ada 3 di sini. 3 dikurangi 3,21 dikuadratkan dibagi dengan 3,21 untuk kelas Y. Ditambahkan dengan nilai RAN, nilai ekspektasi RAN, nilai RAN terhadap kelas No, yaitu di sini 2 dikurangi dengan 1,79 dibagi dengan 1,79. Itu sama dengan nilai chi-square dari Outlook itu adalah 3,129. Jadi, oke. Kita udah dapat nilai chi-square dari Outlook-nya 3,129. Kita lanjut untuk menghitung yang kelas win-nya. Ah, kalau win-nya sangat gampang karena cuma dua kategori ya, cuma dua kategori. Yang pertama adalah strong, yang kedua adalah weak. Di sini kelasnya sama, kelas yes dan kelas no. Sama, kita akan hitung nilai ini dulu tadi. Ada yang tahu nggak nilai ekspektasi dari strong terhadap kelas yes? Ini di sini kan ada 3,86. Ada yang tahu nggak bagaimana caranya kita dapatkan 3,86 ini? Eh, 6 dibagi 14 dikali 9, Pak. Enggak, yang ini. Yang strong yang strong yang untuk yang strong kelas yes. Oh, berapa? Oh, benar. Iya, ya. 6 dibagi 14. 6 dibagi 14 dikali dengan 9, benar ya. 9. Kalau yang kelas no ya, kalau kelas no-nya sama, berarti 6 dibagi 14 dikali Dikali dengan 5. 5. Oke, ya, baik. Berarti paham ya. Oke. Kita lanjut kalau sudah memahami cara perhitungan dari nilai ekspektasi tiap-tiap kategori pada atribut. Sekarang kita langsung ke perhitungan chi-square untuk kelas win-nya. Sama dengan sebelumnya. Kita akan hitung nilai observasi dikurangi dengan nilai harapan dikuadratkan dibagi dengan nilai harapan itu sendiri. Jadi di sini semuanya kita berharap. Nah, kita mulai dari kita akan menghitung nilai chi-square untuk kategori strong kelas yes. Di sini observasinya 3 dikurangi dengan nilai harapannya 3 dikurangi 3,86 dikuadratkan dibagi dengan 3,86 di sini. Oke, sini. Ditambah untuk strong kelas no. 3 dikurangi 1,14 dikuadratkan dibagi dengan 1,14. Nah, ini ditambah. Kalau tadi kan ada 6 ya. Kalau di sini ada 4 karena kategorinya 2, kelasnya ada 2, berarti 2 kali 2 4 nilai yang akan kita proses. Kemudian kita lanjut untuk week untuk kelas yes. Observasinya 6 dikurangi 5,4 14 dikuadratkan dibagi dengan 5,14. Oke, di sini sudah ada. Kemudian ditambahkan nilai observasi dari week untuk kelas no itu adalah 2 dikurangi dengan nilai harapannya itu adalah 2,86 dikuadratkan dibagi dengan 2,86. Hasilnya adalah 3,629. Nah, sekarang saya tanya. Di sini kita udah dapat nilai, misal nilai chi-square untuk nilai chi-square untuk kelas Outlook-nya itu adalah tulisnya chi-square aja nggak apa-apa lah. Outlook sama dengan 3,129. Sedangkan chi-square dari win-nya itu adalah itu adalah 3,62. Nah, sekarang saya tanya, yang mana yang paling tinggi? Win atau Outlook? Chi-square dari win. Jadi, kalau kita lihat dari sini, win ini atau win ini adalah atribut win itu mempengaruhi, lebih mempengaruhi orang bermain tenis dibandingkan dengan Outlook-nya. Ya, gitu. Ini contoh sederhana aja. Misal, ini kan ada 2 atribut nih. Bagaimana kalau 5 atribut? Nah, dari 5 atribut bisa kita gunakan 3 berdasarkan dari nilai chi-square yang paling
tinggi. Bisa kita pilih. Karena di sini cuma 2, nggak mungkin kita pakai 1. Jadi ini contoh aja ya. Oke. Baik. Ada yang bisa ditanyakan atau sudah paham? Ini udah paham ya, ini sangat gampang. Biasanya ini nanti soal UTS-nya nanti dipelajari aja ini untuk soal UTS. Baik, kita langsung ke Zoom yang tadi. Coba. Ada tugas biasa nanti. Hari ini ada tugas tentang chi-square. Tugasnya itu adalah yang ini nanti. Mana? Saya chi-square. Nah, untuk nilai chi-square bisa kita menggunakan WK, bisa kita menggunakan rapid minor dan lain-lainnya. Tapi di praktikum kita akan menggunakan Python. Yang udah mempelajari kemarin praktikum hari Rabu, siapa yang seleksi fitur? Sudah ada? Yang hari Rabu kemarin? Itu ini kan diajarin seleksi fitur kan, pakai chi-square. Ada nggak yang kelas A atau kelas B? Nggak ada? Atau sudah semuanya? Soalnya kan praktikumnya hari ini dan kemarin. Berarti yang kemarin itu sudah diajari yang seleksi fitur. Recording in progress. Baik, kita lanjut aja. Kita bisa menggunakan WK. Kemudian untuk tugasnya nanti tugasnya itu sederhana aja. Tadi kan ada 2 ini ya, ada dua apa namanya? Ada 2 atribut ya. Kalau ini ada 4. Ada 4 atribut input di sini. Kemudian kelasnya ada no atau yang tadi dia bermain tenis atau tidak, no dan play dan no. Nanti tugasnya itu adalah ini tugas individu, ditulis tangan, dikumpulkan maksimal sebelum hari apa ini? Saya lihat dulu. Takutnya nanti libur ntar. Hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Berarti sebelum hari Jumat, berarti hari Kamis ya. Terakhir hari Kamis ya, hari Kamis. Hari Kamis dikumpulkan hari Kamis jam. Berarti kita antar kertas, Pak. Kita antar kertas. Ya, pakai kertas dikumpulkan di LPPM gitu ya. Oke, Pak. Gitu aja. Ya, oke gitu. Ini individu. Jadi ini adalah tugasnya yang tadi. Berarti ada 2 tugas ya. Kemarin 1, sekarang 2. Ini tugasnya nih. Sebenarnya udah ada di sini jawabannya, tapi saya maunya yang lengkap. Kalau ini kan enggak, ini kan secara umum masih. Enggak, ini bukan jawabannya. Kayak yang tadi misal unlock terhadap kelasnya berapa, temperatur kelas terhadap kelas berapa, humidity terhadap kelas berapa, windy-nya terhadap kelas berapa. Tadi kan ada 2 ya, sekarang ada 4, lebih banyak lagi. Silakan dihitung. Nanti diurutkan dari nilai chi-square yang terbesar sampai dengan terkecil, gitu ya. Baik, semoga oke. Itu aja sih yang kita yang bisa saya jelaskan. Minggu depan saya nggak tahu libur atau enggak, nanti kita lihat kondisi ya. Kalau emang ada libur berarti setelah lebaran. Nanti kita lihat. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada, Pak. Ya. Nggak ada, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita ketemu minggu depan atau setelah lebaran. Kita tutup perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh.